Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nazila dan rekan saya Afita Permatasari, Safa Naura Rifanda, Nikma Nur Nazila, Nada Citra Prakasta, dan Dwi Mika Utami akan menjelaskan tentang daya saing dan liberalisasi perdagangan internasional. Menurut David Ricardo, pada dasarnya perdagangan internasional didorong oleh adanya comparative advantage, di mana produk di suatu negara tidak dapat diproduksi negara lain, dan competitive advantage, di mana negara dapat mengambil keuntungan dari spesialisasi produk yang memiliki opportunity cost lebih kecil dari negara mitra dagangnya. Perdagangan internasional juga menguntungkan baik bagi produsen maupun konsumen, di mana adanya keuntungan dari economic of scale, yaitu penurunan average fixed cost dari produksi dalam jumlah yang besar, serta spesialisasi produk yang membuat pilihan produk menjadi beragam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Daya saing ekonomi perusahaan dan daya saing Indonesia vs World Economic Forum. Pengertian daya saing adalah kemampuan perusahaan, industri, daerah, negara, atau antar daerah menghasilkan faktor pendapatan dan faktor pekerjaan yang relatif lebih tinggi dan berkesinambungan untuk menghadapi persaingan internasional. Oleh karena itu, dalam konteks sebagai sebuah organisasi, daya saing diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan kemampuan ekonomi sosial wilayahnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Daya saing adalah konsep perbandingan kemampuan dan kinerja perusahaan, subsektor, atau negara untuk menjual dan memasok barang atau jasa yang diberikan dalam pasar. Daya saing sebuah negara dapat dicapai dari akumulasi daya saing strategis setiap perusahaan. Proses penciptaan nilai tambah (value add creation) berada pada lingkup perusahaan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Safa Naura. Daya saing ialah kemampuan untuk menunjukkan hasil yang lebih baik, lebih cepat, atau lebih bermakna. Kemampuan yang dimaksud adalah: 1. Kemampuan memperkokoh pangsa pasarnya. 2. Kemampuan menghubungkan dengan lingkungannya. 3. Kemampuan meningkatkan kinerja tanpa henti. 4. Kemampuan menegakkan posisi yang menguntungkan. Daya saing adalah produktivitas yang diidentifikasikan sebagai output yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Menurut World Economic Forum, daya saing nasional adalah kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan. Daya saing ditentukan oleh keunggulan bersaing suatu perusahaan dan sangat beruntung pada tingkat sumber daya relatif yang dimilikinya, atau bisa kita sebut keunggulan kompetitif. Pentingnya daya saing karena 3 hal berikut. 1. Mendorong produktivitas dan meningkatkan kemampuan mandiri. 2. Dapat meningkatkan kapasitas ekonomi baik dalam konteks regional ekonomi maupun kuantitas pelaku ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. 3. Kepercayaan bahwa mekanisme pasar lebih menciptakan efisiensi. Terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afita Permata. Akan melanjutkan presentasi dari Nada Citra Prakasta, liberasi perdagangan regional atau global. Kebijakan liberasi adalah kebijakan perdagangan yang diambil suatu negara yang mencerminkan pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal atau terbuka. Secara khusus, perubahan ke arah yang semakin netral tersebut meliputi penyamanan intensif rata-rata di antara sektor-sektor perdagangan. Suatu rezim kebijakan dianggap menjalankan kebijakan liberalisasi bila tingkat intervensi secara keseluruhan semakin berkurang. Selain itu, kebijakan yang liberal juga dapat ditandai melalui semakin pentingnya peranan perdagangan dalam perekonomian. Kebijakan liberalisasi dapat tercapai melalui berbagai cara seperti pengurangan hambatan-hambatan dalam perdagangan atau pemberlakuan subsidi ekspor. Ada berbagai dasar mengapa negara atau subjek hukum pelaku perdagangan merupakan
melakukan perdagangan internasional, diantaranya karena perdagangan internasional adalah tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera, dan kuat. Hal itu sudah terbukti dalam perjalanan secara perkembangan dunia. Timbulnya kebebasan dalam melaksanakan perdagangan antar negara atau disebut dengan perdagangan internasional termotivasi oleh paham dan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, yang menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat suatu negara justru akan semakin meningkat jika perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan seminggu mungkin. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith di atas disebut dengan teori keunggulan absolut. Teori yang mendasarkan asumsi bahwa setiap negara memiliki keunggulan absolut nyata terhadap mitra dagangannya. Menurut teori ini, suatu negara yang mempunyai keunggulan absolut relatif terhadap negara mitra dagang yang dalam memproduksi barang atau komoditi tersebut akan mengekspor komoditi tersebut ke negara mitra yang memiliki keunggulan absolut atau absolute advantage. Demikian pula sebaliknya, sehingga dalam sistem perdagangan bebas di antara negara-negara mitra dagang tersebut akan memiliki nilai ekspor yang sama dengan nilai impornya. Dengan sistem perdagangan bebas, sumber daya akan dilakukan secara lebih efisien sehingga kesejahteraan yang akan dicapai akan lebih optimal. Namun dalam kenyataannya, justru terjadi di Eropa adalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial dari pengusaha-pengusaha kaya raya dengan kaum buruh atau petani miskin. Kebijakan dalam rangka liberalisasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dilakukan secara global dan unilateral. Dan yang dilakukan secara bilateral atau regional, kebijakan yang berlaku global berkaitan dengan kesepakatan yang diputuskan di WTO. Dan yang unilateral adalah kebijakan yang secara sepihak dilaksanakan oleh negara tersebut. Kebijakan regional atau bilateral adalah kebijakan yang dilakukan berdasarkan pada kesepakatan secara bilateral atau regional yang biasanya berada dalam suatu perjanjian perdagangan baik bilateral maupun regional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nikma Nurnazila. Dampak liberalisasi perdagangan terhadap Indonesia. Globalisasi di bidang perdagangan telah mendorong Indonesia untuk turut serta menerapkan kebijakan liberalisasi perdagangan. Muncul pendapat bahwa liberalisasi perdagangan justru akan menurunkan perekonomian. Hal ini menjadi perdebatan karena kebijakan liberalisasi perdagangan dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian. Bagi Indonesia, liberalisasi perdagangan menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan perekonomian. Karena itu, menjadi penting untuk menganalisis bagaimana dampak liberalisasi perdagangan terhadap perekonomian Indonesia. Agenda utama dengan adanya liberalisasi perdagangan adalah mereduksi hambatan perdagangan baik untuk barang, jasa, hak milik intelektual maupun investasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang terlibat dan mendukung adanya liberalisasi perdagangan, yang bahkan hal tersebut sudah terjadi sejak awal pemerintahan Orde Baru. Di masa Orde Baru, Indonesia sudah berorientasi terhadap kebijakan ekonomi yang liberal dan pro pasar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi ekonomi berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan kinerja perdagangan dengan meningkatnya komoditas ekspor. Artinya, dengan adanya liberalisasi perdagangan tersebut, Indonesia mampu meningkatkan volume perdagangan. Tetapi harus diingat bahwa liberalisasi perdagangan menjadi tak seindah yang diharapkan karena sebagian besar negara justru mengalami kerusakan secara sistematis karena tidak semua negara mempunyai comparative advantage atau memiliki sesuatu keunggulan yang belum tentu menjadi kebutuhan negara lain. Demikian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami memohon maaf. Bagi yang ingin bertanya, bisa bertanya di forum diskusi yang ada di Spada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.